Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Umi Balkis, kelas A6 Prodi PLB, NIM saya 211F10382. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan anak disabilitas tunarungu untuk memenuhi syarat UAS Bunda Tati. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang tunarungu. Yang pertama, definisi tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain yang melalui pendengaran. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran, atau bahasa Jawanya krungu, itu artinya pendengaran. Lalu istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau kurang tunarungu. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Jadi, tunarungu itu disebabkan oleh tidak berfungsinya alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagosis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Ada beberapa macam menurut para ahli tentang definisi tunarungu. Yang pertama menurut Winarsih di tahun 2007, menurut Winarsih, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat. Digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Yang kedua, menurut Suharmini di tahun 2009, tunarungu adalah keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran, sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain yang melalui pendengaran. Lalu menurut Sudjihati di tahun 2006, tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak bisa mendengar atau tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Lalu ada juga yang menurut para ahli, yaitu menurut Somat dan Hernawati di tahun 1995. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga
ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Jadi itu menurut definisi menurut para ahli. Jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda di 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu. Ini masuk dalam mengelompokkan tunarungu berarti tergolong dalam klasifikasi tunarungu. Berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran atau tanpa bantuan alat pendengaran. Yang pertama ada kurang dengar, namun bisa menggunakan sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara, cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Maaf, saya ulangi lagi jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda di tahun 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar. Yang pertama, kurangnya dengar, namun masih bisa menggunakan sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Lalu yang kedua ada tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga ada tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Lalu selanjutnya sedangkan menurut Winarsi di tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel. Tunarungu dikelompokkan ada beberapa kategori. Yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 kehilangan 15 sampai 30 dB. Yaitu mild hearing loss atau ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua, kelompok 2, kehilangan 31 sampai 60 dB. Moderate hearing loss atau ketunarunguan sedang. Di kelompok 2 ini di kategori ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang dalam kategori pertama tadi itu suara cakapan manusia normal. Yang kategori kedua
termasuk kategori sedang, suara cakapan manusia hanya terdengar sebagian. Lalu yang kelompok ketiga, kehilangan 61 sampai 90 dB, yaitu severe hearing loss, atau ketunarunguan berat, yang daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Lalu ada kelompok 4, kehilangan 91 sampai 120 dB, profound hearing loss atau ketunarungan berat, sangat berat, yang daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Total tidak terdengar suara manusia. Yang terakhir ada kelompok 5, kehilangan lebih dari 120 dB, total hearing loss atau ketunarunguan total, yang daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar total, benar-benar tidak terdengar sama sekali. Itu menurut Winarsih. Lalu masih menurut Winarsih, di tahun 2007 tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya tunarungu berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Yang pertama ada berdasarkan sifat terjadinya. Berdasarkan sifat terjadinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketunarunguan bawaan atau faktor gen. Mungkin bisa jadi juga, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Itu bisa jadi karena faktor gen atau faktor bawaan dari lahir. Mungkin juga bisa jadi waktu saat ibu hamil mengalami kecelakaan atau mengalami gangguan yang lain. Bisa. Yang kedua, ketunarunguan setelah lahir. Artinya terjadi tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit. Oh, berarti yang ketunarunguan bawaan tadi faktor gen, bukan faktor karena kecelakaan. Jadi yang ketunarunguan setelah lahir ini bisa jadi diakibatkan oleh faktor kecelakaan. Yang kedua, berdasarkan tempat kerusakan. Berdasarkan tempat kerusakan ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, disebut tuli konduktif. Yang kedua, ada kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara. Bisa disebut juga dengan tuli sensoris. Yang ketiga berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada tuli prabahasa atau prelingually deaf, yang artinya mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, atau bisa di taraf usia 1-6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda atau signal tertentu sebagai mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang.
Yang kedua ada tuli purna bahasa atau postlingually deaf, yang artinya mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Lalu selanjutnya penyebab tunarungu. Menurut Somat dan Hernawati di tahun 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal, ketika lahir atau natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan. Yang pertama, ada dua penyebab. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal yang pertama, keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan, atau yang disebut juga dengan faktor gen atau faktor bawaan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian beberapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman, atau yang disebut juga dengan bahasa umumnya atau bahasa yang mudah didengar, yang sudah pernah didengar oleh orang-orang, yaitu penyakit rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk bagi janin. Penelitian melaporkan 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella sebagai mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. Itu sebanyak 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella saat itu di tahun 1964 hingga sampai 1965. Jadi hampir 1 tahun virus itu melanda ke ibu-ibu hamil yang bisa mengakibatkan ketunarunguan oleh janin, yang membahayakan bagi janin. Lalu 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Virus rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Lalu yang ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksamina.
Hal ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu atau tidak bisa mendengar. Itu yang faktor internal. Ada 3 penyebab. Yang selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal juga yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes imlex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Jadi ketika virusnya itu masih aktif, masih bisa berkembang, itu akan menyebar kemana-mana waktu saat ibu hamil. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Yang B, ada faktor eksternal. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang penyakit herpes imlex. Jika penyakit itu menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Jadi ketika virus itu masih aktif atau masih bisa berkembang, itu dapat menular untuk ibu hamil, dan menular itu di alat kelaminnya, dan juga bisa mengakibatkan ketunarungan pada anak saat kelahiran atau dilahirkan. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli ketunarungan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh para ahli yang bernama Vermont di tahun 1968 sebanyak 8,1%, dan penemuan yang kedua oleh ilmuwan Rees di tahun 1973 melaporkan sebanyak 4,9%, sedangkan menurut ahli Tribus di tahun 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Itu yang mereka temukan saat di tahun-tahun tertentu. Lalu yang ketiga, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah, yaitu radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengganggu hantaran bunyi. Jadi mungkin ada seperti hambatan di tengah-tengah telinga ini yang mengakibatkan
nanah yang sehingga mengganggu pendengaran telinga. Jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai usia 6 tahun. Jadi sebelum 6 tahun kita alangkah baiknya mengontrol anak kita, mengcheck up anak kita tentang IQ-nya, tentang pendengarannya, tentang fisiknya semua. Apakah anak kita benar-benar tidak ada penyakit atau hambatan yang dialami oleh anak kita. Lalu yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Itu juga pengaruh yang harus orang tua waspadai di saat anak-anak sebelum 6 tahun. Orang tua harus benar-benar teliti dengan anak, apakah anaknya memang benar-benar sehat, anaknya memang benar-benar tidak ada hambatan lain. Tapi meskipun kita sudah sudah mengecek anak-anak kita, tapi kalau masih ada keturunan, ada faktor gen dari salah satu orang tua, yaitu tidak bisa kita pungkiri juga ya, dengan salah satu yang harus kita terima yaitu sudah yang harus kita terima dengan mensyukuri apa yang dikasih Allah, tidak boleh mengeluh. Lalu ada karakteristik tunarungu. Yang karakteristik tunarungu menurut Sujihati di tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik fisik. Yang kedua, karakteristik intelijensi. Yang ketiga, karakteristik emosi. Yang keempat, ada karakteristik sosial. Yang kelima, ada karakteristik bahasa. Yang pertama, ada karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk gini ya, bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Lalu gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. Saya mempunyai murid tunarungu. Memang iya, dia nafasnya pendek dan dia juga sering kayak ketika bernafas dia sering ada kayak yang menghambat gitu di pernafasannya dia, sehingga dia agak kayak bersuara ngok-ngok gitu. Bukan sapi tetapi ya, kayak ada suara hambatan yang ada pada dirinya, kayak gereng gitu. Lalu yang kedua, karakteristik intelijensi. Secara potensial anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak. Memang iya, benar. Jadi kita harus penuh
ekstra untuk mengajari anak tunarungu. Terkadang anak tunarungu itu kita berbicara dengan kosakata mulut kita ketika kita berbicara tidak, itu kadang anak tunarungu tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Padahal kosakata kita, mulut kita sudah jelas bilangnya tidak. Itulah penjelasan dari saya mengenai anak tunarungu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak gitu. Jadi agak butuh power, butuh ekstra untuk mengajari anak tunarungu dalam layanan pendidikan. Lalu sebab itu untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi ketika kita mengajari anak tunarungu yang belum mengerti tentang tulisan, kita juga kebingungan. Tetapi ada salah satu cara yang dapat kita ajarkan, dapat kita turunkan ke anak tunarungu, yaitu dengan cara bahasa isyarat. Apa yang ia tahu kita lakukan, kita laksanakan dengan cara bahasa isyarat atau dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Lalu tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Lalu karakteristik emosi anak tunarungu selalu bergolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikuti secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Lalu ada karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang terakhir ada karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara. Dengan ketajaman pendengaran, mengingatkan bahasa dan bicara merupakan hasil peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Itulah tidak gitu. Jadi agak butuh power, butuh ekstra untuk mengajari anak tunarungu dalam layanan pendidikan. Lalu sebab itu untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi ketika kita mengajari anak tunarungu yang belum mengerti tentang tulisan, kita juga kebingungan. Tetapi ada salah satu cara yang dapat kita ajarkan, dapat kita turunkan ke anak tunarungu, yaitu dengan cara bahasa isyarat. Apa yang ia tahu kita lakukan, kita laksanakan dengan cara bahasa isyarat atau dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Lalu tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian.
Lalu karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak. Di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikuti secara menyeluruh sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Lalu ada karakteristik sosial. Dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang terakhir ada karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara. Dengan ketajaman pendengaran, mengikatkan bahasa dan bicara merupakan hasil peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Itulah